Hai guys, siapa di sini yang masih setia nungguin konten lama dari Kofilbert tayang? Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena dengan kalian bantu komen dan kasih pertanyaan-pertanyaan menarik, itu bisa buat Kofilbert lebih semangat untuk rutin upload dan juga bisa kasih informasi baru untuk penonton lain yang mungkin juga membutuhkan informasi dari pertanyaan kalian. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas salah satu saham yang gak kalah menarik juga. Langsung aja ke pertanyaannya. Bahas saham LPCK ko. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi rekaman kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham LPCK. Mari kita mulai. PT Lipo Cikarang Tbk didirikan pada tahun 1987 dan IPO pada tahun 1997. Perusahaan bergerak sebagai developer properti kota mandiri bernama Lipo Cikarang yang terletak di antara Jakarta dan Bandung. Secara lokasi juga berdekatan dengan kawasan industri MM2100 dan Jababeka yang merupakan pusat manufaktur motor dan mobil di Indonesia dengan infrastruktur yang juga memadai. Selama 10 tahun terakhir, pendapatan perusahaan relatif stagnan di kisaran 1,5 sampai 2 triliun per tahun. Di semester 1 2025, perusahaan mencatatkan pendapatan 2,3 triliun, alias pencapaian 6 bulan melebihi setahun full 2024. Hal tersebut seiring dengan banyaknya handover rumah dan apartemen di semester 1 2025, di mana perusahaan properti baru mencatatkan pendapatan dan laba saat dilakukan serah terima. Sejalan dengan rehabilitas kontrak yang meningkat signifikan di tahun 2024 dan mulai direalisasikan sejak kuartal 4 2024. Bagaimana untuk kedepannya? Untuk hal tersebut, kita bisa mengacu ke marketing sales. Marketing sales semester 1 2025 di 791 miliar, sedangkan beberapa tahun sebelumnya di 1,6 triliun untuk 2024, 1,3 triliun untuk 2023, 1,4 triliun untuk 2022, dan 1,2 triliun untuk 2021. Maka, bisa dibilang, dalam jangka pendek, revenue akan tetap tinggi di 1 triliun per kuartal. Namun setelahnya, revenue akan normalize ke kisaran 2,2 triliun per tahun. Dengan angka tersebut, bila menggunakan asumsi gross profit margin 40%, kita akan mendapati ekspektasi laba normal di 450 miliar per tahun. Sehingga, valuasi ketika video ini dibuat, yaitu 615 per lembar, melambangkan per 7 kali dan PBV 0,5 kali. Adapun, hitungan kasar di atas menggunakan asumsi tidak ada laba atau beban lain-lain. Sedangkan pada prakteknya, ada tahun seperti 2020 dan 2024, di mana perusahaan mencatatkan beban lain-lain cukup signifikan di 2 triliun. Selain itu, LPCK termasuk jarang membagikan dividen, sehingga kembali ke apakah bisa toleransi kedua hal tersebut atau tidak. Terakhir, kita bahas sedikit terkait corporate action. Di April 2025, perusahaan menerbitkan up to 2,97 miliar lembar saham baru, dengan harga pelaksanaan 500 per lembar. LPCK memperoleh 1,2 triliun tambahan kas dan ekuitas. Mayoritas diantaranya diinvestasikan ke anak usahanya, yaitu MKCP, yang kemudian akan digunakan MKCP untuk menyertakan modal ke MSU. Tujuannya untuk pembangunan apartemen yang berlokasi di Meikarta Distrik 1 dan Distrik 2. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye.